Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai, lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah dengan sikap sempurna. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga yang lain untuk turut serta mengikuti ibadah bersama-sama sehingga dapat menciptakan suasana persekutuan. Demikian panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan kepada Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Marlis Destoni Hina. Allah Maha Baik, sumber kasih karunia yang telah memberikan waktu untuk kita bekerja dan menyatakan kesaksian bagi mereka yang belum mengenal kasih Allah. Hari ini dengan sukacita dan syukur, marilah beribadah dengan tertib dan teratur sebagai ucapan syukur kepada Dia, Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 21, bait yang pertama dan kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Ia bawa rasa bahagia
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari kitab Mazmur 91 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua, yang menyatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami, orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu
dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarkanlah, ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Kolose pasal 1, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14, yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Aku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekalnya Bapa kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat Tuhan, mari berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami, mendalami kekayaan firman-Mu, dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab dari Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai 13. Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai 13 yang menyatakan, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun melawan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tongkat terbuat dari kayu kering atau kayu mati yang tidak ada kuasa atau kekuatan apapun. Kegunaan dari tongkat tersebut sangat beragam. Seperti misalnya digunakan untuk menopang manusia berdiri, menuntun orang buta berjalan, melawan serangan-serangan lawan dan musuh, dan bisa juga sebagai tongkat
pengajar atau yang mendidik, serta berbagai kegunaan dan fungsi yang lain. Musa dan Harun diutus Tuhan untuk menghadap Firaun hanya dengan bekal sebuah tongkat. Yang saya katakan dalam prolog tadi adalah sebuah benda mati. Saudara bisa membayangkan bagaimana gentarnya hati kita kalau kita jadi Musa. Sudah tidak pandai bicara, sudah tidak pandai berdiplomasi, harus pergi menghadap seorang raja besar yang berkuasa penuh tanpa kekuatan apapun yang bisa dia andalkan kecuali sebuah tongkat. Keterangan yang diberikan dalam ayat 7 mengatakan bahwa usia Musa dan Harun bukan lagi muda. Dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 7 mengatakan bahwa Musa meninggal dalam usia 120 tahun. Sementara dalam firman Tuhan mengatakan di usia 80 tahun. Dan 83 tahun bagi Harun. Musa pergi menghadap Firaun. Ini adalah sebuah hal yang tentunya menegangkan dan menakutkan. Tetapi perintah Tuhan atau pengutusan kepada Musa dan Harun tidak bisa dibatalkan oleh karena ketakutan, oleh karena keraguan manusia, atau karena keterbatasan dari manusia. Apapun yang terjadi, tiap orang yang diutus oleh Allah harus melakukan maksud dan pengutusan tersebut. Bagaimana caranya agar kita dapat mengusir ketakutan atau dikuatkan dan dapat patuh menjalankan perintah atau pengutusan Tuhan tersebut? Musa dan Harun tetap pergi menghadap Firaun. Dan yang menarik ketika mereka berhadapan dengan Firaun, biasanya dalam ketakutan terhadap orang yang memiliki kekuatan yang lebih besar, kita akan tunduk, kita akan sepakat, dan kita tidak berani melawan. Tetapi dalam kebenaran firman Tuhan, ayat 10 mengatakan, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka tidak bersepakat dengan Firaun, tapi mereka pergi menghadap dan berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Apa perintah Tuhan untuk melakukan? Apa perintah Tuhan yang harus mereka lakukan? Harun melempar tongkatnya di depan Firaun dan pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Tongkat yang berasal dari kayu mati. Kayu kering yang tidak memiliki daya dan kekuatan apa-apa, dalam tangan Tuhan, dalam ketaatan Musa dan Harun, berubah menjadi ular, benda hidup. Saudara, belum ada satu manusia pun, bahkan orang pintar di bawah kolong langit ini, mampu merubah benda mati menjadi benda hidup. Ini adalah sebuah mujizat dan hanya bisa dilakukan dalam kuasa Allah, dalam ketaatan hamba-Nya. Artinya, saudara,
kita pun dapat menyatakan mujizat Allah dalam kehidupan ini. Jika kita mau patuh dan taat kepadanya. Seperti apa? Saudara, pasca berarti melewati. Pasca berarti melalui. Bunga lili merupakan simbol pasca yang dipakai oleh gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Umbi bunga lili haruslah ditanam dan mati dahulu di dalam tanah. Baru kemudian daripadanya akan tumbuh satu kehidupan baru. Artinya melalui Paskah, orang percaya telah menerima kehidupan baru yang diberikan lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Kehidupan baru ini yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Secara khusus di tengah pergumulan bersama, tidak hanya di negara kita, tetapi pergumulan kita bersama sebagai penduduk dunia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mujizat apa yang bisa kita buat? Mari kita membagi sesuatu yang memberikan kekuatan. Mari kita membagi sesuatu yang memberikan pengharapan. Sehingga memunculkan rasa optimisme dan kekuatan ketegaran untuk menghadapi kesulitan-kesulitan di negara ini pada saat ini. Mari kita mendukung program pemerintah untuk tidak melakukan kontak secara fisik dengan orang lain. Dan mematuhi anjuran untuk tidak usah keluar rumah kecuali ada kepentingan yang mendesak. Mari gereja hadir dan berperan aktif bersama pemerintah untuk melawan COVID-19 ini. Ujaran-ujaran yang menyejukkan dan positif adalah sebuah tindakan yang ajaib. Dan itu mujizat yang dilahirkan oleh manusia baru. Kepatuhan kepada anjuran pemerintah adalah sebuah tindakan ajaib. Itu pun juga adalah sebuah mujizat dari manusia baru. Bagaimana gereja atau umat yang diberkati juga membagi berkat untuk menolong sesamanya dalam membantu pengadaan kebutuhan medis. Ini pun sebuah tindakan ajaib. Mujizat yang harus kita nyatakan dalam kehidupan baru. Orang lain bisa melakukan semua yang gereja lakukan dengan alasan kemanusiaan. Seperti Firaun yang memanggil para ahli-ahli sihir untuk menandingi tongkat Harun dalam ayatnya yang ke-11. Tetapi jika tidak dilakukan dengan kepatuhan dan iman, maka hanya akan melahirkan sifat bersungut-sungut dan pamrih. Tetapi orang beriman yang telah diselamatkan oleh kebangkitan Kristus melakukan tanda-tanda ajaib atau melahirkan mujizat dalam kehidupan ini karena imannya, karena syukur hatinya, karena kepatuhan kepada Tuhan. Sehingga segala perbuatan mereka tidak akan luntur oleh waktu, tantangan, dan penderitaan. Tuhan bekerja secara ajaib dalam hidup kita. Mari hidup secara ajaib di dalam dunia ini. Amin.
Umat Tuhan, mari kita berdiri dan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan dengarkan melalui perenungan ini Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh darah Kristus untuk menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib yang membawa sukacita bagi dunia. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami Indonesia. Berilah kepada pemimpin negeri kami hikmat-Mu, supaya mereka dapat memimpin dengan baik. Secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Sehingga langkah-langkah yang baik dan mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia boleh diambil, dan kami anak bangsa boleh mendukung dan berperan aktif untuk segala kebijakan-kebijakan dan putusan-putusan yang diambil oleh pemerintah kami. Berkati dan berikan kekuatan kesehatan bagi pemimpin kami, supaya mereka juga mampu mengendalikan segala persoalan dan wabah di negeri kami ini. Bapa, kami berdoa bagi para medis, dokter, perawat, dan staf-staf di rumah sakit yang bersama menanggulangi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berikan kepada mereka terang hikmat-Mu, supaya mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan mereka pun boleh hadir untuk menyatakan kebaikan dan kekuatan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berikan kepada mereka perlindungan dan kekuatan kesehatan, agar mereka juga dapat menjalankan semua tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Hiburkan dan kuatkan semua kekasih-kekasih kami yang terbaring sakit. Biarlah mereka juga dipelihara oleh tangan kasih Tuhan melalui para medis. Firman Allah menjadi kekuatan dan penghiburan, supaya mereka juga menaruh pengharapan kepada kuasa-Mu. Maka biarlah kuasa-Mu bekerja di dalamnya, lalu mereka juga boleh memperoleh kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu
GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan memberkati kami di masa pandemi COVID-19 ini. Di tengah-tengah sukacita Paskah yang boleh kami rasakan, meskipun kami harus melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Tetapi hati kami terangkat memuliakan nama Tuhan. Biarlah kekuatan dan sukacita Paskah itu memberikan kegairahan dan semangat bagi kami untuk bersama-sama mempergunakan waktu yang ada saat ini untuk menjalin persekutuan dengan Tuhan, untuk menjalin hubungan hidup rumah tangga dengan suami, istri, anak-anak, orang tua, maupun saudara bersaudara. Atau mempergunakan waktu yang Tuhan berikan di masa kami harus bekerja di rumah untuk melakukan, menata, dan mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan kami yang tertunda selama ini. Berikan kepada kami juga terang hikmat-Mu, supaya kami juga diberi kekuatan dan berkreativitas selalu di dalam kehidupan ini, sehingga kami boleh menghilangkan rasa bosan dan menghadirkan sukacita dalam kebersamaan kami di masa COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Lawatlah saudara-saudara kami yang tidak dapat hamba sebutkan satu persatu, yang sakit. Tuhan pelihara mereka. Kuatkan iman pengharapan mereka. Dan biarlah Tuhan, kuasa-Mu bekerja untuk memberikan kesembuhan dan kepulihan bagi mereka. Kami berdoa bagi gereja-Mu, para pelayan-pelayan-Mu. Kami berdoa bagi Ibu Pendeta Diana Lumbandaul sebagai Ketua Majelis Jemaat di dalam memimpin kami semua, di dalam membimbing iman kami semua, Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan memberkati hamba-Mu dan memberikan kekuatan kesehatan yang terbaik, sehingga Ia dapat menuntun dan membimbing kami di masa-masa sukar ini. Demikian juga pelaksana harian majelis jemaat. Demikian juga dengan majelis jemaat. Dan juga koordinator sektor 1 hingga 9. Dan koordinator Pospel Karang Satria. Tuhan memberkati supaya kami boleh bekerja bersama-sama dalam pelayanan ini, dalam panggilan dan pengutusan ini. Umat Tuhan terlayani dengan baik. Mereka boleh mendapatkan kekuatan dan penghiburan di dalamnya. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa dan sembahyang kami, yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
Marilah kita persembahkan syukur kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 13-14. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, persembahan bisa ditransfer melalui rekening GPIB Immanuel Bekasi. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 79 bait 1 dan 2, Beri Padanya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 19 April 2020. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah ambil bagian dalam ibadah hari Minggu di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Diharapkan kepada seluruh jemaat agar mentaati himbauan dan peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar. Berita keuangan dan berita lainnya dapat dibaca dalam Berita Immanuel. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdiri dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Dengan semakin jaya Tuhan
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.